Oke, kembali lagi dengan saya Rian Firmanto. Ya, di samping saya ini ada Honda Beat Karbu tahun 2012. Ya, saya beli dengan harga 5.500.000 waktu itu di tahun 2020. Kalau nggak salah di Tangerang tuh harganya sekitar 5-6 juta untuk Beat Karbu generasi pertama. Dan untuk di Jabodetabek itu sama 5-6 juta. Di luar Jabodetabek itu kisaran harga bekasnya itu di angka 6-7 juta. Dan untuk di luar Pulau Jawa, Beat Karbu ini sendiri masih tinggi harganya di angka 8-9 juta. Waktu itu ada yang sempat komen dia pernah beli Beat Karbu ini di harga 9 juta kalau nggak salah di daerah Sumatera Selatan seperti itu. Oke, yang saya mau bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari Honda Beat Karbu ini sendiri. Ya, yang pertama untuk kelebihan dari Honda Beat Karbu ini sendiri, itu Honda Beat ini karena bodinya ramping, dia itu gesit ya, dan juga irit seperti itu. Cocok banget untuk dipakai di dalam kota, kondisi yang macet. Itu saya rasakan sendiri ketika saya mencoba untuk menyalip kendaraan-kendaraan, mobil-mobil di depan yang macet. Itu enak banget untuk handlingnya, kanan dan kirinya itu enak banget, gesit sekali. Dan untuk keiritannya, saya sendiri pakai ini untuk pulang pergi kerja ya. Jarak dari rumah dengan ke tempat kerjaan itu kurang lebih 25 km, bolak-balik itu 50 km. Saya isi dengan Pertalite 20.000, itu cukup 2 hari bolak-balik ya. Artinya dari 20.000 itu sendiri bisa menghasilkan kurang lebih 100 km. Atau mungkin kalau dihitung-hitung 1 liter itu bisa mencapai 38-40 km seperti itu. Dan itu cukup irit ya untuk varian motor matic karburator seperti itu menurut saya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah ini perawatannya mudah karena masih menggunakan karburator dan sistemnya masih mekanik semua. Jarang sekali ada sensor, bahkan saya rasa tidak ada sensor seperti itu. Ini sangat mudah perawatannya. Kita bisa nggak perlu ke bengkel, nggak perlu alat scanner yang untuk matic sekarang ya, zaman sekarang yang sudah injeksi itu perlu alat scanner. Dan ini masih manual, masih menggunakan karburator, tidak perlu alat scanner. Jadi perawatannya menurut saya mudah. Contoh sederhananya ketika speedometer mati, itu kita bisa tahu apakah kabelnya yang putus atau gearbox yang ada di yang nyambung ke peleknya itu yang sudah rusak, atau mungkin yang bagian speedometernya yang rusak seperti itu. Itu gampang banget. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga adalah harga jual dari Honda Beat Karbu ini itu stabil. Mungkin dulu saya beli dengan harga 5.500.000. Saat ini sekarang kalau saya mau jual lagi, mungkin harganya juga masih tetap 5.500.000 atau bahkan bisa lebih. Mungkin saya bisa jual dengan harga 5,8 juta atau bahkan saya bisa jual dengan harga 6 juta. Tergantung kondisi seperti itu. Dan ini merupakan menurut saya ini sebuah keuntungan ya. Saya sudah pakai selama 2 tahun, ketika saya jual lagi itu dengan harga yang sama masih bisa laku terjual seperti itu. Nah, itulah kelebihan-kelebihan di samping kelebihan lain yang masih banyak ya sebenarnya. Mungkin kelebihannya antara lain ada penutup pengaman ketika kita mengerem, kondisi tanjakan. Jadi kita tanpa perlu melakukan handle rem, menekan handle rem, kita bisa tahan seperti ini. Ada juga dari standar sampingnya yang mematikan mesin ketika kita di standar samping dan tidak bisa starter, itu juga salah satu kelebihan safety-nya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Dan kunci kontaknya yang bisa ditutup, yang aman dari maling seperti itu ya. Oke, itu tadi kelebihan dari Honda Beat. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Apa sih kekurangan dari Honda Beat Karbu ini? Yang pertama adalah suara starternya kasar. Ini yang banyak dikeluhkan sama teman-teman pengguna Beat Karbu ya. Jadi ketika kita menyalakan kontak dan melakukan starter, itu kasar banget. Dan untuk matic sekarang itu sudah halus ya, sudah ada perbaikan. Jadi untuk Beat Karbu ini, itu starternya masih kasar. Kemudian kekurangan yang kedua adalah ukuran bagasinya yang kecil. Jadi bagasi ini tuh kecil banget. Bahkan untuk menaruh satu
setel jas hujan itu sudah penuh seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang suka menyimpan barang-barang di bagasi menggunakan Beat Cargo ini sangat tidak disarankan, tidak cocok seperti itu. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah kapasitas tangki bensinnya itu kecil, kurang lebih sekitar 3,5 liter. Jadi kita harus rutin-rutin mengisi bensin seperti itu. Apalagi saya pakainya di jarak jauh ya. Sehari itu bisa 50 km. Jadi saya 2 hari sekali tuh tentunya pasti harus mengisi seperti itu. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Honda Beat Cargo sendiri. Untuk teman-teman yang menginginkan motor matic dengan harga yang terjangkau dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang tadi, menurut saya Beat Cargo ini cocok sekali ya untuk dimiliki dengan harga sekitar 5-6 juta untuk di kota-kota besar ya, Jabodetabek seperti itu. Dan menurut saya worth it sekali gitu, dengan harga segitu kita bisa pakai. Selain irit, gesit, perawatan yang mudah, harga jualnya pun ketika kita sudah bosan seperti itu, kita jual kembali, tentunya bisa dengan harga yang sama seperti itu. Atau harga jualnya stabil, kalaupun turun, itu nggak jauh-jauh amat turunnya seperti itu. Ya mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.